metode yang paling sering muncul juga di regular season. Dan kita lihat apakah Liquid mampu mengejar dari ketertinggalannya. Oke, biar makin semangat, makin siang mari kita bakar. Velodrome mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Early game yang harusnya lebih unggul nih dari Liquid. Membawakan Lucas. Naruto versus Kakashi. Ya ini dengan metode yang sering kita lihat juga ya. Tapi kalau ngomongin Assassin di awal harusnya lebih follow up daripada Fighter. Oke, tapi kalau ngomongin di arah tengah, lihat pergerakan ini dari sosok seorang Keyboy, trio mid lane Onyx dan juga trio mid lane dari tim Liquid ini sama-sama punya pembuktian yang sangat penting antara veteran dan juga Youngblood. Tapi tidak bisa dipungkiri, Youngblood di game pertama mereka dihancurkan, Lim. Wow, tapi flicker tadi ya udah ke dari FPL sementara invade jungle dan early. Tapi ternyata early game di arah depan sana arah terperangkap dan akan menjadi point kill first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Kembali lagi mengganas Onyx setelah kedatangan Baba Yeba ke Indonesia merubah segalanya bahkan untuk tim Onyx. Ini pattern yang sangat-sangat mengerikan loh Kairi. Dia nge-skip orennya sendiri Ji. Yes, dia untuk invade jungle. Dia pengen untuk dapetin invite maksimal supaya udah pasti levelnya tertinggal jauh. Tapi ini kita bahas soal Lucas loh. Lucas yang di-invite tapi jarak mid lane. Tapi ternyata di depan sana akan ada point kill tambahan GSKL. Tidak ada jalan untuk pulang, Flicker belum available. Favian bahkan sekali masuk dipanggil oleh Widdy. Dan kalau ngomongin trio mid lane, kita tahu tim Liquid betapa kuatnya mereka yang belakang Favian. Tapi Favian seakan-akan tak berdaya di depan dari seorang Kairi. Wow, ini apa pattern ini? Kelihatan banget Lucas nggak level 4. Ini kita bahas Lucas Fighter versus Assassin. Kairi dia bisa mendominasi, lihat banyaknya jungle yang di-invade membuat Lucas dari Favian ini nggak bisa setup turtle. Kalau ngomongin setup turtle, kita lihat Kairi yang lebih unggul. Kenapa? Dengan adanya seluruh invade jungle dilakukan dari Kairi terhadap seorang Favian, dia yang dekat sekali dengan turtle pertamanya. Wah, ini melawan kodrat ya, dimana Assassin yang kita tahu biasanya nggak pernah setup duluan. Setup duluan dan ini menjadi early game yang sangat-sangat nyata. Ya, dan bahkan mereka lupakan dengan adanya purple buff dari seorang Kairi. Mereka langsung mundur backup karena terlalu untung yang banyak dilakukan para pasukan dari tim Onyx. Memaksa untuk mundur ke arah belakang dan Favian tetap gagal untuk mendapatkan satu momen kill atas seorang Suns. Di depan sana, para pasukan dari tim Liquid seakan-akan coba dipermainkan dengan rotasi. Lagi-lagi jungle di-invade, creep yang diambil. Ini level dari Favian akan sangat-sangat terhambat. Sementara yang kita tahu ya, Hayabusa, 1 item, 2 item dari Hayabusa. Itu udah jadi power spike-nya juga. Sementara Favian dia akan tertinggal bisa jadi 2-3 level bahkan nantinya. Parami sekalipun ini akan menjadi jawaban. Tapi dengan adanya Iritel, dengan adanya Glue, ini nggak akan jadi jawaban cepat. Apalagi Keyboy dan juga sosok dari seorang Suns dengan area of effect-nya. Seakan-akan 4 hero yang dimiliki Onyx ini untuk menyelesaikan Faramisnya doang. Iya, masih ditunggu nih untuk gerakan-gerakan agresif dari tim Liquid. Mereka harus paksa. Mereka bermain Matilda, mereka bermain Lucas. Ini kombinasi yang sempurna untuk mendobrak early game dari Onyx. Tapi sayangnya mereka kalah dari pattern farmingnya, pattern jungle-nya. Dan ternyata itu semua berdampak bahaya untuk mereka. Dan nggak ada invade jungle bisa dilakukan. Satu hal yang cukup gue pertanyakan, Lim. Sekarang kita ngomongin karena metode late game nantinya. Onyx dari based on hero yang mereka miliki, memang itu bermain di metode late game. Bukan di early seperti ini. Dan lihat bahkan dengan shadow kill dari seorang Kairi. Mereka menghilangkan kill sekejap mata. Hanya satu kedipan kill tidak ada di lane of down. Sesakit itu lihat level 8. Bahkan dari Favian pun baru sampai di level yang kelima. Keyboy memaksa menuju ke skill. Mereka tidak boleh terlalu memaksa seperti ini. Kalau Keyboy terperangkap di saat ada turtle, kemungkinan besar tim Liquid bisa balikin keadaan. Iya. Karena sebagai bait aja sih tadi. Untuk nge-trigger disiplin mungkin dari teman-teman tim Liquid ID. Biar mereka tuh datang ke arah purple buff-nya. Mereka tuh ke-backup ke arah purple-nya. Dan ya dari audience prediction Onyx melambung tinggi. Mungkin karena efek dari game pertama juga. Tapi turtle kedua lagi kan di-setup oleh Onyx. Oke, kalau ngomongin setup membuat para pasukan dari tim Liquid mereka udah ada 3 pemain depan ke depan. Muncul ke arah seorang Lutfi. Melakukan Sony ini menuju ke arah seorang Favian. Membuat turtle itu terlepas. Tapi nampaknya Lutfi langsung turun begitu saja dan Keyboy melakukan ngabri-ngabri ke seorang Lutfi. Dan sekarang belum dikeluarkan. Tapi ingat, Favian gak bisa masuk lagi. Karena Favian sudah berubah menjadi rubah. Kalau dia masuk dengan mode human-nya dia, itu gak bakal baik. Karena tidak ada Unleash the Beast. Unleash the Beast yang digunakan tadi untuk dodge skill dari Lutfi. 2 turtle untuk Onyx, 3.000. Ini keunggulan yang sangat-sangat nyata di awal. Catatan Assassin atau Spectre. Itu dia yang gue bilang, Spectre plus Matilda aja. Kita ngomongin
build support yang selalu bisa bermain dengan frontlinernya. Membuat hero yang one way ticket itu mempunyai tiket untuk pulang. Entah itu Popius, entah itu Lucas, dan lihat dari item belum jadi satu item pun. Untuk Fabian sementara Kairi udah menuju item kedua. Wow, 3.500 dan 1.200 gold difference. Meanwhile, Keyboy dari bottom lane mencoba untuk bertahan, bahkan first crack belum dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Yeskiel, tapi Fabian tertutup di depan sana. Masuk lebih dalam, Keyboy flicker for defensive, bahkan gagal kembali untuk mencuri 1 poin atas Sonic. Gagal invasinya dengan segala macam yang sudah mereka miliki. Itu dia. Sementara di sisi top lane ada pertukaran yang diambil oleh Onyx. Kairi. Mereka membalaskan kehilangan satu buah auto turret dengan mendapatkan outer turret juga. Gak ada kerugian yang bisa didapatkan nih oleh Onyx. Sampai saat ini mereka masih pegang kendalinya, mereka masih pegang temponya. Tapi Lutfi, ini lagi on fire banget sih Lutfi. Karena kalau kita bisa lihat kali ini, Lutfi bebannya enteng banget. Dia cuma jadi badan. Dia memang untuk dari distraction semua, bahkan sampai dari game tadi. Lutfi walaupun dia punya damage, tapi mana ada yang tertuju ke arah Lutfi pandangannya saya tanya. Tidak ada. Iya, setuju banget. Apalagi di game kedua kali ini dengan Glue kan. Ini menjadi hero badan, ada efek sisi juga. Mungkin kenapa gue bisa bilang on fire, dari tadi flickernya tuh berani banget digunakan secara ofensif. Dia gak ragu sama sekali nih, pede banget. Yakin kalau siapapun yang ditarget oleh Lutfi itu pasti ada follow up, pasti ada yang backup. Oke, apakah Perfect Turtle ini benar-benar di luar catatan dari BMKB di atas kertas hitam dan putih? Ini seharusnya tidak terjadi kalau memang Perfect Turtle berada di tangan dari tim Onyx. Dia akan Venom ST keluar sana, membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka tidak dalam full power ketika dalam tim fight menuju ke Turtle. Aran, sekarang maut. Sekalipun Aran melakukan zoning out, itu hanya menjadi 1 point kill. Dan lihat betapa ganasnya Killa Sans is back. Once again, ditutup regular season kemarin kita lihat perpasukan dari tim Onyx. Mereka mengganas, Kilasan is back. Tapi dengan Kairi dan kawan-kawan bahkan membuat Fabian tumpul dengan giginya. Astaga, bahkan lagi turtle. Tadi kalau kalian lihat Sempat dapat Hayabusanya orange buff. Quad Shadow dan dia ambil orange buffnya. Level 9 berbanding 12. Wah. What happened Liquid? Wah, Liquid emang terlalu berat untuk kali ini bisa bounce back. Karena mid to the late game mereka juga tidak memiliki high ground defender, Lip. Ya, dan ini terbilang game yang cukup pasif. Lihat point killnya, hanya 3 point kill aja. Pressure tanpa kill. Itu yang dilakukan oleh Onyx, hanya pop damage. Dead Suns. Dia ngasih deliver damage saja, tapi nggak bisa untuk dapetin kill. Buat apa dia dapetin point kill tambahan kalau itu ternyata bisa membuat tim Liquid dapetin snowballing. Ada baiknya poking, mundur ke arah belakang, nggak bisa farming, gold makin snowballing, nggak ada space, Q. Kita lihat di sini. 5.000 gold difference yang sudah dipastikan Sanfero walaupun dia baru mendapatkan turret pertama di lane-nya. Tapi no problem. As long dapetin 3 turtle dan juga gold yang tidak ter-shutdown. Pasti lebih tajir ya, kelihatan banget juga. Apalagi tadi perbedaannya 2000 itu di arah jungle, Ji. Berarti ada gap yang sangat-sangat berbeda bukan hanya dari level, tapi dari itemnya Aran. Oke, lihat di depan sana Keyboy pakai coba maksa dan Aran hilang begitu saja. Instant channel kill. Dan bahkan NetherRealm gak bisa menyelamatkan sosok seorang Aran EX Blade yang besar badannya, yang kuat. Tahan badan di depan sana, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk bertahan. Cukup lama, dan bahkan Fabian kembali lagi. Mencoba di zoning out oleh seorang Keyboy. Informasinya, Widdy cuma bisa menyelamatkan satu orang dan Lutfi buka vision di kanan. Menandakan tidak ada jungle yang aman untuk para pasukan dari tim Liquid. Sesakit itu, satu tetesan dari Suns yang bisa melukai banyak sekali target. Ini bukan, Keyboy bahkan nggak perlu untuk maju ini. Fokus ke arah Lutfi aja ketika lagi open. Keyboy bisa nge-secure, ngejaga aja siapapun yang masuk ke bagian belakang. Nempel Sanfero mungkin, nempel Sakya mungkin. Tapi udah jelas sekarang Liquid harus pilih. Mau orange atau mau ke arah purple. Karena mereka udah nggak bisa dapetin dua-duanya. Gak bisa, cuma satu. Level 14, di menit 9 Hayabusa. Dia dapetin satu itu, Lim. Itu juga butuh 4. 4, ingat ya. 4 dari seluruh membernya harus datang. 15. Dan kali ini Kairi di menit ke-9 Assassin dengan adanya Hayabusa sudah berada di level 15. Ya, mungkin kita akan gak kaget ketika ngelihat Assassin, ketika ngelihat Joy di level farming. Ini Hayabusa yang objektifnya sebenarnya ada dari kill juga. Sampai head to headnya. Dan Head to head factor yang harusnya dominasi terhadap jungle itu di tangan dari Fabian. Liquid, mereka dalam bahaya yang serius. Apa terjadi dengan Liquid? Mereka gak bisa initiate sama sekali. Misdraft kah? Misgameplay kah? Jujur menurut gue gameplay sih. Blade of Despair item ketiga udah jadi. Tapi jujur ya, Liquid benar-benar harus melakukan clear dengan maksimal laning managementnya. Kenapa? Memang
dia tidak punya high ground defender, tapi tidak dipungkiri mereka juga masih punya power team fight yang kuat. Itu yang bisa menjadi sebuah jawaban. Dan Keyboy, ini jangan mereka lupakan. Rata-rata ketika mereka coba fokus ke arah Suns, mereka lupakan Keyboy yang selalu menjadi mata di depan sana, ujung tombak dari seorang Sam. Kami lihat ke depan sana, menuju ke arah side of kill, dan Ramp sudah terbuka. Menandakan para pasukan dari tim Liquid tidak ada lagi utility tambahan di saat team fight yang sebenarnya. Team fight yang sebenarnya akan ada di arah mid ataupun top lane di wave kedua setelah Holy Defense pecah. Udah gak ada pasif lagi sekarang. Onyx tugas mereka sebetulnya adalah nge-trigger semua pasif dari setiap base turret. Dan oke, top lane, mid lane sudah ke-trigger sementara minion masuk. Ini dia team fight yang sebenarnya mata di arah Keyboy dan bahkan Keyboy mencoba untuk melawan team fight. Savero terperangkap di sama-sama ada satu point kill dari seorang Pavian. Dengan Keyboy yang menjadi korban kedua menandakan para pasukan dari Team Liquid memaksa team fight tambahan. Tapi lihat Kyrie too strong, bahkan double kill didapatkan oleh seorang Kyrie. Para pasukan dari Team Liquid mereka dapat 2 point kill tapi tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya gold difference yang jauh, gap difference, gold level, membuat Kyrie itu strong di team fight tadi. Ya sakit banget damage-nya, tapi Savero harus lebih menjaga posisi lagi, harus sadar gak bisa nih jadi follow up secara langsung. Keyboy memang ngebuka tadi dengan fist crack-nya, tapi sayang sekali follow up damage yang ingin diberikan oleh Savero itu gak bisa ke-deliver dengan baik. Hati-hati nih, gak boleh sampai terbawa, dan perbedaan gold sudah mendekati 10.000, dapatkan promo menarik. Jadi kalau goldnya sampai 10.000 kawan-kawan, kalian bisa siapkan device kalian karena nanti akan ada hadiah menarik. Yes, ketika 10.000 gold difference, 2.000 gold lagi untuk Onyx. Kalau bisa, kalau mampu, tapi dengan 2 point kill tadi, itu udah lumayan cukup menurut gua untuk membuat nafas tambahan untuk tim Liquid. Yang sulit adalah mereka memaksa team fight seperti tadi karena tadi kesalahannya ada di tangan dari Keyboy. Jujur itu kesalahan ada di tangan dari Keyboy. Kenapa? Keyboy nggak expect mungkin dengan ada satu member di depan sana. Keyboy or Savero yang terlalu buru-buru? Karena Ke- gue ngeliatnya Savero yang nggak expose posisi dia sendiri. Savero offside, Ya? Keyboy following up. Oke, ya harus reset lah intinya ya. Sementara kalau untuk Liquid sendiri cukup salut gue dengan perbedaan gold 8.000 gold tadi. Dia bisa dapetin 2 point kill dan masih gak kehilangan base turret sama sekali. Walaupun sekarang masih terdesak, tapi gue rasa Liquid mereka bisa tetap bermain di zona area mereka. Jangan lepaskan jungle-nya. Mungkin Lord harus dilepas dulu, tapi kalau mereka mau kontes, kenapa enggak? Tapi kalau ini bukan Keyboy, mungkin zoning out seperti tadi. Dari menit awal itu nggak akan terjadi, Lin. Ini Hisan Spasial split push kah? Wow. Di bagian bottom lane dia lagi ngedorong, Ji. Dia sengaja nge-show supaya para pasukan dari tim Liquid itu ada yang mundur, ada yang tarik. Dan satu orang yang muncul di pit lord itu udah pasti bakal di-commit sama Onyx. Itu adalah distraction. Kalau memang berhasil, kemungkinan besar Lord seperti ini. Tim Liquid nggak akan ada defensif. Untuk selanjutnya, dan ini bahkan secara tidak langsung full domination, one-sided di tangan dari Onyx. 500 lagi akan ada giveaway. Ya itu dia sedikit lagi kawan-kawan ya. Jadi 10.000 gold perbedaan akan ada hadiah nanti yang bisa kalian dapatkan juga. Jadi 200 lagi dan harusnya nyampe sih. Pertanyaan adalah gimana cara Liquid defense nih dengan 10.000 gold different. Buset, lihat Suns ngebuka itu supaya dari gerobaknya dapetin satu turret. Tapi ternyata Gio berhasil melakukan clear up. Bukan itu team fight yang sebenarnya akan ada tim Nita juga di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Membuat tim Liquid mereka kebingungan untuk melakukan defensif tanpa adanya high ground. Dan lihat Lordnya sudah mulai memasuki base. Aran gak bisa membuka vision. Tim Liquid mereka terperangkap di dalam base mereka sendiri dan kehilangan 2 base turret. Tapi lihat Onyx masih coba untuk berada di garis depan. Mereka ingin membuat tim Liquid ompong melompong tanpa komit yang benar-benar terlalu terburu-buru. Oh lihat Keyboy udah siap untuk inisiasi. Tapi nggak boleh terburu-buru dan hati-hati Savero akan menjadi target. Lihat Keyboy gak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Keyboy itu udah cukup tapi Windy depan sana mencegah seorang Savero memasang ke arah seorang Fabian tergelap di dalam damage yang besar. Dan bahkan itu dia double kill. Berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan 2 poin yang sangat mahal. Bahkan ada Kyrie terperangkap dengan Coach Shadow terakhir. Tidak ada dari Ramp tambahan. Dengan adanya Super Minion yang diminta juga top lane. Membuat tim Liquid mereka kehilangan daya dobrak. Flanking gaming from Suns memutari base. Menuju ke depan. Dan bahkan Keyboy. What the first crack from Keyboy. And Onyx attack the capital. Dihancurkan Liquid
Mereka tidak punya solusi sama sekali. Pattern jungle yang begitu mengerikan dari Kairi membuktikan juga bahwa mereka berbeda kali ini. Apapun hero-nya,